Halo kembali lagi dengan Juniper Tekno. Jadi pada video kali ini saya mau bicara soal laptop di driver saya, salah satunya yaitu adalah MacBook Air M1. Jadi sebenarnya saya sedang dalam proses untuk bikin video full review selama hampir setahun pakai komputer ini, tapi berhubung lagi exam week, jadi saya kira saya baiknya nggak buru-buru untuk bikin video itu. Tapi tetap saya ingin share sesuatu soal MacBook Air M1 ini atau MacBook Air secara umum, dimana kalau menurut saya ini adalah salah satu komputer terbaik buat mahasiswa dalam dunia yang ideal. Nah, saya ceritakan dulu seperti ini. Sudah hampir setahun nih saya pakai MacBook Air M1 ini untuk pribadi maupun buat kuliah ya. Pribadi maksudnya komunikasi dengan orang lain, browsing belanja online, dan sebagainya. Dan kuliah itu maksudnya adalah ya untuk nulis laporan kuliah, lalu bikin presentasi dan sebagainya. Bisa dibilang saya cukup betah ya. Kalau review-review lain mungkin banyak yang bilang MacBook Air itu bagus di layarnya atau keyboardnya atau mungkin trackpad-nya yang akurat banget. Tapi menurut saya alasan terkuat kenapa MacBook itu terbaik buat mahasiswa adalah karena ada fitur yang namanya Spotlight. Jadi Spotlight ini sudah pernah saya sebutkan pada video sebelumnya, yaitu soal kelebihannya macOS ketimbang Windows. Tapi saya di sini ingin highlight lagi karena ini benar-benar ngebantu saya. Jadi begini, saya misalnya lagi ada tugas untuk bikin presentasi soal kaitan penelitian saya dengan kuliah tersebut. Jadi setelah itu saya mencari paper-paper terkait dengan bidang yang saya lagi masuk ke kuliahnya tadi, dan juga paper-paper tentang riset saya sendiri. Dan karena banyak sekali paper yang sudah saya download sebelumnya dan saya baru lagi download, itu jadi sangat-sangat ribet buat saya untuk nyari-nyari materi yang relevan. Tapi karena ada Spotlight yang bisa nge-search isinya PDF, lalu Word, lalu PowerPoint, itu jadi sangat mudah sekali buat saya untuk mencari dokumen yang ideal. Karena saya tinggal tulis keywordnya, maka di Spotlight akan muncul dokumen yang saya mau. Jadi misalnya saya sedang mencari soal konkret, nanti akan keluar soal konkret. Kalau saya sedang mencari soal misalnya interaksi tanah dengan tiang pancang, soil pie interaction, itu dengan sangat mudah bisa saya cari hanya dengan mengetik keyword yang tepat. Untuk nyari definisi juga sangat mudah, saya tinggal klik dengan lebih nekan lagi di trackpad, maka akan muncul definisi dari kata tersebut dari hasil pencarian oleh fitur Spotlight di internet. Sekali lagi ingin saya sampaikan kalau ini bukan fitur eksklusif dari MacBook Air M1, tapi juga MacBook Air, MacBook Pro yang lainnya ya, terutama yang modern. Dan saya juga ada kisah menarik di mana setelah kita lama belajar online, akhirnya ada kelas offline dan juga ada ujian offline. Di mana ujian offline itu tutup buku, tapi profesor itu membolehkan kalau kita bawa laptop, tapi nggak boleh connect ke internet. Saya mungkin terasanya sangat-sangat terbantu dengan adanya MacBook Air M1 ini, karena ya saya tinggal tulis aja gitu keyword-keyword yang saya mau gitu. Dokumen-dokumen itu muncul dengan cepatnya tanpa saya harus cek satu-satu PDF-nya, yang ini bukannya, yang itu bukannya, dan sebagainya. Dimana kalau ujiannya itu punya waktu batasan 3 jam doang, itu sangat-sangat ngabisin waktu, sehingga waktu kita banyak habis di nyarinya ketimbang nulis di lembar jawaban, yang kadang nulis lembar jawaban juga karena tulis tangan kita udah lama nggak tulis tangan dalam jumlah besar, itu juga sangat memakan waktu. Jadi dengan kemampuan tadi, menurut saya MacBook Air itu sudah sangat bisa membantu mahasiswa dalam mengerjakan pekerjaan terberatnya. Pekerjaan terberat mahasiswa menurut saya ya, bukanlah ngeran software yang berat atau editing model 3D yang skalanya besar dan sebagainya. Itu menurut saya adalah tugas terberat dari komputernya. Tugas terberatnya dari mahasiswa adalah dia mencari ide, mengumpulkan ide, lalu mengolahnya dengan tool yang ada, yaitu komputer, lalu mempresentasikan dengan baik sehingga orang-orang itu bisa mengerti apa yang dia kumpulkan idenya, lalu dianalisis. Dan fitur-fitur komputer yang bisa mengurangi hambatan-hambatan dalam proses itu, proses mengumpulkan ide, proses menganalisis, dan proses mempresentasikannya, itu akan sangat memudahkan para mahasiswa. Tapi mungkin yang berpikir gini, tapi kan tetap ya saya butuh software ini nih buat kuliah saya, dosen saya pakai software ini, software itu, dan sebagainya. Ya, saya paham soal itu, dan yang pertama, kalau memang Anda itu bukan engineering, ada kemungkinan besar softwarenya itu ada versi Mac-nya. Jadi jangan khawatir. Lalu yang kedua, untuk keperluan seperti desain 3D, lalu analisis finite element, atau programming pakai MATLAB dan sebagainya yang butuh berat-berat itu, ya menurut saya harusnya itu kampus sudah menyediakan software beserta hardware yang cukup untuk para mahasiswa untuk menggunakan fitur-fitur tadi ya, software-software tadi. Karena selain hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan software-software tersebut itu biasanya nggak murah,
software-softwarenya juga bisa dibilang gak murah sama sekali. Nih misalnya ya, AutoCAD. AutoCAD itu biasa dipakai oleh engineer sipil sama arsitek. Itu dia punya harga kurang lebih 3 juta rupiah per bulan, meskipun mereka itu punya promotor sendiri untuk mahasiswa. Software lainnya seperti MATLAB. MATLAB itu sangat sering dipakai oleh scientist dan engineer. Ya, mungkin ada beberapa yang lihai pakai Python, nah itu bagus. Cuma yang saya sering temukan adalah biasanya orang-orang engineer yang tidak terlalu heavy di programming, biasanya mereka menggunakan MATLAB. MATLAB itu sendiri itu bisa punya harga 6 juta untuk beli putus, dan statusnya adalah educational, seperti Anda itu dosen atau peneliti dan sebagainya, atau bahkan 30 juta rupiah kalau Anda itu masyarakat umum. Bayangkan kalau biaya seberat itu dibebankan pada mahasiswa, ya tentu saja ini menjadi beban finansial yang sangat berat ya. Dan biaya yang tadi saya sebutkan itu belum sama toolbox-toolboxnya, di mana menurut saya untuk para engineer dan scientist mungkin toolbox itu sangat-sangat esensial. Oke, mungkin softwarenya Anda tuh gratis tapi hardware-nya butuh yang powerful. Misalnya kalau Anda itu mahasiswa oceanografi, mungkin Anda itu perlu running simulasi arus atau gelombang selama 10 tahun. Maksudnya hasilnya itu hasil dari 10 tahun. Dimana untuk runningnya itu sendiri itu bisa memakan waktu sangat lama sekali ya kalau Anda tuh pakai komputer yang agak-agak low-end seperti Intel Pentium gitu, atau pakai AMD Athlon, atau bahkan lebih bawah lagi, atau bahkan pakai prosesor setara MacBook Air M1 ini, misalnya Intel Core i7 11 Gen, itu juga belum tentu bisa cepat loh. Mungkin kalau simulasinya itu untuk 10 tahun, runningnya bisa 2 atau 3 hari. Belum lagi kalau di tengah-tengah itu ada kegagalan gitu, atau ada yang salah jadi mesti ngulang. Jadi misalnya Anda sudah bimbingan, ngeliatin hasil model Anda, ternyata ada masukan dari dosen Anda, oh ini ada yang salah nih, tolong perbaiki. Jadi Anda harus ngulang lagi, dan itu ngulangnya juga belum tentu cuma sekali. Bayangkan komputer Anda pribadi itu dipakai ngeran yang sangat berat selama berjam-jam ya, berhari-hari bahkan, dan prosesnya itu berlangsung selama berbulan-bulan. Otomatis laptop Anda itu sering sekali terkena panas akibat running berat, belum lagi read write-nya juga tinggi. Itu secara umum kan jadi bisa mengurangi lifetime dari laptop Anda ya. Kalau butuh Windows dan software-nya ternyata nggak terlalu butuh yang berat-berat amat ya, sebenarnya di MacBook Air ini juga bisa diinstal Windows kalau Anda perlu. Ya, kecuali yang model M1 yang dimana Windows itu Windows on ARM dan nggak semua software itu kompatibel. Ya cuma kalau saya saran sih sebenarnya kalau emang Anda tuh sudah benar-benar tahu di depan Anda itu butuh Windows, ya menurut saya mendingan beli laptop Windows aja. Ya Anda bakal kehilangan spotlight sih. Oke, demikian dulu ya. Supaya clear ya, saya nggak bilang laptop Windows itu nggak bagus. Karena tentunya masih ada faktor biaya di mana MacBook Air ini sama sekali nggak murah ya. Paling murahnya itu mungkin yang 12 jutaan yang versi Intel Core i5. Ya ada uang, ada barang lah. Terlebih lagi kondisi yang tadi saya sebutkan adalah kondisi dunia pendidikan yang ideal, di mana mungkin nggak semua kampus bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang mumpuni ya untuk menjalankan semua tugas yang diberikan ke mahasiswa. Belum lagi kebutuhan tiap orang itu bisa beda-beda, jadi yang terbaik ya Anda tuh riset dulu, Anda tuh selama kuliah pakai software apa saja, dan apakah kampus Anda itu menyediakan fasilitasnya atau tidak. Dan itu juga yang jadi motivasi saya untuk bikin video-video di channel ini, yaitu adalah untuk membantu orang-orang untuk menemukan komputer terbaik dengan berbagai kebutuhan ya, profesi, dan rentang harga, rentang budget tertentu, dan juga mudah-mudahan bisa menyederhanakan apa-apa yang ribet di dunia teknologi, terutama dunia gadget ya, yang dimana keribetan itu seringkali kita temui di dunia teknologi. Oke, demikian dulu, saya mesti balik nugas, jadi like aja jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar tekno lainnya. Komen juga di bawah kalau ada komentar Anda pribadi soal pendapat saya tadi, mungkin Anda setuju, mungkin Anda nggak setuju, ya silakan. Atau juga kalau ada masukan soal channel ini, dimana setiap masukan yang membangun saya pasti apresiasi. Oke, demikian aja dari saya Julian Tekno, terima kasih telah menonton.